Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya di David Channel. Biasanya konten-konten saya itu berupa gak jauh seputar dari sepak bola. Namun kali ini saya mau berbagi atau sharing tentang kejadian kasus penipuan yang saya alami yang menyebabkan kerugian mencapai kurang lebih 20 juta. Jadi langsung aja ya, supaya nggak bingung, saya ceritain histori awalnya gimana. Pada tanggal 25 Mei 2023, seperti biasa per bulannya itu saya setelah gajian saya kirim transfer untuk orang tua, kemudian juga ke istri saya yang ada saat ini lagi di Palembang. Namun saat saya melakukan transaksi untuk ke istri saya itu terjadi adanya dana yang pending ya. Namun yang anehnya di SMS banking saya itu juga di riwayat pencarian di riwayat transaksi saya di mobile banking, dananya itu udah kedebet sebesar 2 juta. Tapi setelah saya konfirmasi ke istri saya, uang tersebut belum sampai ke dia. Jadi dari sini saya kan mikir ya, mungkin ada gangguan atau apa gitu. Jadi saya tunggu dulu, saya tunggu sampai sore. Kemudian sudah sampai sore itu saya coba komunikasi lagi ke istri saya untuk menanyakan gimana, apa udah dananya, udah transferannya udah masuk apa belum. Istri saya jawab masih belum katanya. Kemudian karena belum, saya coba untuk mencari informasi lah tentang BNI untuk layanan customer service-nya untuk menanyakan perihal tersebut. Saya coba menghubungi lewat mobile banking dalam layanan customer service, namun mungkin karena sore ya atau udah mau mendekati malam, jadi layanannya agak lambat dan nggak dapet hasil apa-apa, jadi nihil gitu aja. Kemudian saya berselancar ke Google untuk mencari nomor call center daripada si BNI ini. Memang pada dasarnya untuk call center BNI itu saya udah tahu untuk nomor yang 15.000 sekian itu udah tahu. Namun kan biasanya kalau kita telepon langsung ke sananya itu biasanya kepotong pulsa untuk nelponnya itu lumayan gede. Jadi saya berinisiatif saat itu untuk mencoba mencari atau mencari dengan kata keywordnya itu BNI call center gratis nelpon, yang gratisnya. Nah, disinilah letak masalahnya. Jadi saat saya menulis keyword tersebut, muncullah di beranda Google saya itu situs yang mengatasnamakan BNI. Dan saya membaca lah dari atas sampai bawah. Baca sampai ada tombol call center, ya saya klik aja. Setelah saya klik itu terhubung langsung ke WhatsApp. Nah, saat terhubung ke WhatsApp tersebut, dia menggunakan akun bisnis. Kemudian saya coba untuk kontak langsung nomor tersebut. Kemudian seperti biasa, saya sampaikan keluhan-keluhan atau yang saya alami. Saat saya menyampaikan keluhan tersebut, tiba-tiba dia langsung nelpon saya. Kemudian dia seperti layaknya customer service pada umumnya, dia menanyakan ada yang bisa dibantu katanya kan. Oke, langsung saya ceritain lah histori atau kejadian awal mulanya dana terpending tersebut. Kemudian dia dengan pura-pura ya, kayak pura-pura mau ngecek ke sistem katanya. Kemudian oknum tersebut menanyakan ke saya, Bapak bisa dicek ATM-nya katanya kan. Oke, lantas saya ambillah ATM saya. Kemudian dia nanyain nomor ATM yang di kartu saya, nomor yang sebanyak berapa digit ini ya? 4 kali 4. Nomor yang ada di ATM saya yang di depan sini. Kemudian saya sampaikanlah dengan polosnya, saya kasih tahu dengan nomornya ini 16 digit ini. Lalu dia juga menanyakan nomor, coba ATM-nya dibalik katanya. Coba dibaca berapa angkanya, angka di belakang, di bagian belakang ini ya. Dia nanya dan saya sampaikanlah nomornya tersebut. Kemudian dia banyak tanya tentang transaksi terakhir apa, berapa nominalnya.
kemudian jam berapa pukulnya. Terus yang paling penting itu dia ada juga nanya yang pada ATM itu, ini ATM-nya berlaku sampai kapan, terus tanggal kadaluarsanya berapa. Itu semuanya ditanyain sama si oknum tersebut. Dan dengan polosnya, balik lagi saya menjawab pertanyaan tersebut dengan sesuai aktual. Kemudian dia bilang, oke Bapak, ini kita proses katanya. Setelah ia proses katanya itu, Bapak sekarang Bapak menerima SMS enggak katanya kan. Saya cek di folder SMS saya itu memang ada SMS dari BNI, tapi ini SMS ini adalah untuk meminta nomor OTP. Nah, jadi disinilah masalah besarnya. Dia menanyakan berapa katanya nomor OTP yang berapa nomor yang ada di SMS tersebut. Dia nggak ngomong OTP. Dengan polosnya, bukan dengan polosnya, dengan begonya saya kasih informasi tersebut, yaitu dengan nomor sekian sekian sekian. Dengan begonya saya ngasih nomor OTP tersebut ke oknum tersebut. Kemudian saya belum sadar saat itu, kalau saya itu sedang ditipu. Tapi saat itu dia melakukan aksinya, kemudian ada dana yang keluar sebesar 9,8 juta di ATM saya. Namun saya di situ belum sempat sadar. Saya tanya, Pak, ini kenapa ATM saya kok kedebet atau kurang ini sebesar 9,8 juta? Beliau atau oknum tersebut langsung bilang ke saya, "Oh Pak, tenang aja, itu bukan kurang atau bukan karena sistem, itu memang karena lagi gangguan BNI. Jadi dia pokoknya intinya salah lah," dia bilang SMS. "Tinggal Bapak sebutin aja nomor yang ada di SMS tersebut, nomor OTP maksudnya kan." Lalu saya masih dengan begonya, saya kasih lagi itu nomor OTP ke oknum tersebut. Setelah itu ada dana keluar lagi dari SMS banking saya itu sebesar 9,8 juta lagi. Jadi dana atau uang di ATM ku tuh sisanya itu udah 20 juta kurang lebih kurangnya. Lantas saya kan langsung shock ya, langsung mikir, oh ini nggak beres ini. Lalu saya dengan gercepnya saya lalu buka mobile banking saya cek, ini beneran ini kurang. Lalu saya ngomong ke oknum tersebut, saya bilang, Pak, ini kok bisa kayak gini Pak? Bapak mau nipu saya ya? Langsung dengan spontan saya bilang kayak gitu. Dengan meyakinkan, tenang Pak, ini memang lagi gangguan kata dia. Bapak tinggal ikutin saja arahan dari saya kata dia. Saya jawab, nggak kayak gitu Pak. Kok bisa sampai berkurang ini, berarti ada apa-apa ini Pak, kataku. Bapak jangan nipu saya ya, saya bilang kayak gitu kan. Dia masih kekeh dengan gayanya tetap slow, tetap santai. Bapak tinggal ikutin saja Pak, semuanya akan baik-baik aja kata dia kan. Namun saya udah keburu sadar, ibarat kata tuh, oh saya nih udah tahu nih lagi kena tipu. Saya bilang, Pak, Bapak yang kayak gitulah. Kasihan Pak, saya baru aja dapat musibah. Saya bilang kayak gitu ke oknum tersebut. Dia tetap kekeh, kemudian sampai nada saya sudah mulai meninggi, akhirnya telepon saya dimatikan. Setelah dimatikan, saya coba untuk kontak di WA, saya chatting, saya bilang, Pak, tolong Pak kembalikan dana saya minimal setengah atau gimana gitu kan. Jangan semuanya diambil. Saya sampai memelas waktu itu, dan itu adalah saat saya memelas itu saya malu sebenarnya. Saya nggak pernah sampai segitunya, dan itu adalah penyesalan bagi saya saat saya memelas, memohon atau lah ya, meminta agar pelaku atau oknum tersebut mengembalikan dana. Tanpa panjang lebar langsung tiba-tiba putih aja itu WA-nya, tandanya WA saya sudah diblokir. Setelah kejadian itu saya langsung shock, langsung gemeter tangan ini, kaki juga terasa lemes, ya ampun. 20 juta tiba-tiba hilang dalam sekejap. Nggak tahu waktu itu saya nggak tahu mau berbuat apa gitu, bingung ya, mau ngomong ke siapa. Akhirnya saya memutuskan untuk ngomonglah ke istri saya bahwa saya ini lagi dapat musibah, ditipu segala macam ini. Kemudian saya coba chatting lah ya ke teman-teman saya untuk masalah ini,
Namun waktu mungkin udah sore kemarin itu udah mulai maghrib, jadi saya putuskan untuk sholat dulu, sholat maghrib. Setelah saya selesai sholat maghrib, saya cek lagi, cek HP saya. Ada panggilan tak terjawab sebanyak 2 kali. Setelah itu nggak lama, saya baru beres-beres, kemudian telepon tersebut dari nomor yang sama, dia nelpon kembali, lalu saya angkat. Terus dia bilang, "Bapak, benar ini dengan Bapak David Khosidi?" Saya bilang aja, "Benar, Pak." "Bapak, ini saya dari pihak BNI," katanya, "bahwa ada transaksi yang mencurigakan di rekening Bapak." Dia bilangnya kayak gitu. Saya masih dengan polosnya, menceritakan histori kejadian tersebut. Dari awal sampai akhir saya ceritain ke orang yang barusan ini. Ternyata setelah selesai saya nelpon itu, saya ngecek lagi di get kontak saya. Ternyata yang barusan nelpon ini juga kayaknya komplotan dari penipu tersebut. Untungnya saya nggak kena tipu lagi ya, karena pas saat saya ngomong ke orang yang kedua ini, saya pokoknya lebih banyak ngeluh deh, lebih banyak ya udahlah pasrah aja, kalau emang balik alhamdulillah, kalau enggak ya udah semoga aja dapat pelajaran lah orang tersebut ya, atau dapat balasan lah. Saya bilang kayak gitu kan. "Oke Bapak," kata si orang yang kedua CS ini bilang, "Kita akan proses ya Pak, semoga aja dananya bisa dikembaliin." Lalu dia mau nanyain, "Emang OTP-nya sekarang berapa Pak?" Dari sini saya udah langsung, wah ini nggak benar ini. Langsung saya matiin. Setelah saya matiin, karena saya penasaran dengan nomor tersebut, saya cek di get contact. Ternyata di get contact itu saya lihat ada penandanya atau komentarnya juga itu mengatakan bahwa nomor tersebut itu adalah penipu. Setelah saya mengetahui informasi tentang nomor tersebut, saya shock. Shock banget karena hampir saja saya terjadi kelengahan lagi, atau bisa tertipu lagi, atau dana yang tersisa di rekening saya itu bisa berkurang lagi. Akhirnya dengan gercep saya coba transferkanlah uang yang ada di sisa dari rekening saya itu ke teman saya. Jadi saya buru-buru, takutnya nanti ada apa-apa gitu kan. Besoknya saya langsung pergi ke cabang BNI terdekat, yaitu di Malimping. Saya ceritakanlah kronologi kejadian saya ini ke CS-nya. Saya bilang dari awal sampai akhir seperti yang saya ceritain di awal. Dan CS-nya bilang, "Wah Bapak sudah kena tipu." "Ya saya sudah sadar Pak," saya bilang, "kalau saya itu sedang kena tipu. Cuma saya yang pengen konfirmasi ini, eh, dana yang kemarin ke pending itu gimana?" Katanya. "Untuk dana yang ke pending nanti kita proses ya Pak. Tapi untuk dana yang Bapak yang ditipu ini," katanya, "ini belum tentu kita bisa, bukan belum tentu, tapi nggak bisa kita proses atau kita bantu." "Kenapa Pak?" saya tanyakan. "Karena dia melakukan transaksi melalui dana," katanya. Di sini saya nggak terlalu paham ya apa itu transaksi dana atau apa kayak gitu ya. Ya. Saya dengarkan saja penjelasan dari beliau bahwa dana saya itu nggak mungkin bisa balik. Dan kemudian saya minta solusi daripada CS-nya. "Jadi gimana nih Pak, apa yang bisa saya lakuin untuk saat ini?" Dari pihak bank merekomendasikan kepada saya itu untuk ke kantor polisi untuk memproses ini secara hukum. Namun balik lagi ya, setelah saya pikir-pikir ya, saya juga pernah ada kejadian dari teman saya juga kayak gini. Untuk melapor polisi itu saya gimana ya, bukannya saya nggak percaya ke polisi, tapi lebih ke, udahlah deh, kayaknya bakal makin nambah pikiran gitu kan kalau saya ngelapor ke polisi. Akhirnya saya putuskan untuk tidak ngelapor ke kantor polisi. Jadi teman-teman, setelah saya sharing masalah ini, tujuan saya itu adalah untuk supaya tidak ada lagi korban-korban berikutnya dari kasus yang seperti ini ya. Semoga tidak ada. Pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini adalah yang pertama nih teman-teman. Teman-teman jangan pernah membocorkan rahasia atau nomor dari kartu ATM kita. Jangan pernah. Terutama nomor di belakang.
Ketika saya ngomong ke CS atau customer service yang di BNI Malingping, untuk nomor di belakang ini sangat bahaya sekali kalau diketahui sama oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Ini bisa menjadikan kayak transaksi untuk melakukan penarikan dana. Juga yang paling penting ini, yang paling utama itu jangan pernah kasih tahu nomor OTP ke siapapun. Kedepan mungkin akan ada upgrade dari kasus-kasus penipuan seperti ini kan. Kalau kayak dulu tuh sering kayak ditelepon, disuruh ke ATM lah. Nah mungkin sekarang kasusnya seperti ini. Dan ke depan kita nggak tahu, mungkin mereka akan upgrade untuk kasus penipuan dengan cara-cara yang lain. Cuma satu hal yang pasti, buat teman-teman tetap waspada saat kalian ada dari pihak atau oknum yang meminta nomor OTP, jangan pernah dikasih. Sekalipun dia mengatasnamakan dari BNI. Karena dari orang BNI-nya juga ngomong bahwa OTP itu hanya tahu tuh cuma kita. Jangan sampai dikasih ke orang lain. Karena kalau sudah ada OTP ini, OTP kita udah dikasih, udah itu kayak sudah mengizinkan dana kita tuh diambil sama oknum tersebut. Ketika saya konsultasi ke customer service yang di BNI cabang Malingping, untuk nomor yang di depan dan juga nomor yang di belakang ini, walaupun dari pihak atau oknum tersebut mengetahui, namun jika nomor OTP enggak kalian kasih atau tidak kalian kasih ke oknum tersebut, maka transaksi yang mereka lakukan tidak akan berhasil. Maka dari itu penting banget buat kalian untuk tidak memberikan atau membocorkan nomor OTP yang masuk ke SMS kalian. Kemudian pelajaran berikutnya mungkin bisa diambil adalah buat teman-teman nih yang masih single atau terutama khusus yang sudah berkeluarga dan apalagi sudah mempunyai anak, kalian harus mempunyai dana atau uang darurat ya. Dalam artian darurat ini adalah kalian harus mempunyai uang cadangan ketika kalian mengalami kasus atau musibah lah ya. Kita nggak tahu ke depan itu akan terjadi apa saja terhadap kita, atau bisa istri kita, atau bisa anak kita, atau bisa juga dari ibu bapak kita nggak pernah tahu. Jadi buat kalian yang masih single ataupun yang sudah berkeluarga, kalian wajib mempunyai tabungan atau uang darurat yang kalian simpan di ATM yang lain, atau yang bisa kalian simpan mungkin bisa di Pegadaian atau emas, atau bisa juga kalian simpan uang kalian di Bibit dan sebagainya. Jadi kalau kalian mempunyai uang atau dana darurat, kalian masih bisa tenang lah ya, nggak geradak geruduk. Maksud geradak geruduk di sini takutnya kalian panik, kalian nggak punya simpenan, kalian nggak punya dana buat keperluan, sehingga kalian harus ngutang ke teman atau bahkan bisa mau pinjam online. Itu kalau bisa jangan. Kalau kalian punya dana darurat, nah dana darurat inilah yang akan insya Allah nolong kalian. Saya mengingatkan kembali untuk hati-hati dan jangan sampai kalian itu ibarat katanya itu panik ketika mengalami kasus ada dana ke pending. Mending kalian langsung ke banknya deh, ditahan dulu aja, ditunggu dulu aja sampai kalian bisa langsung ke banknya untuk menanyakan kenapa dana ini pending. Jangan sampai kasus ini seperti saya yang cari di Google, nggak taunya saya malah kena tipu. Semoga nggak ada lagi lah kasus-kasus seperti ini. Saya juga minta tolong ke kalian supaya di-share video ini ke banyak orang supaya tidak ada lagi korban, tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Bahkan saya sampai sempat berbincang ke customer service. Customer service-nya yang di BNI itu bilang bahwa baru aja bulan lalu Pak katanya ada yang ketipu juga kayak gini sampai 80 juta malah katanya. Wow, banyak ya 80 juta. Saya yang masih 20 juta aja udah gimana ya, udah gemeter, udah lemes kayak gini. Apalagi orang tersebut 80 juta. Ya semoga aja rezeki Bapak yang kehilangan atau yang kena tipu 80 juta itu bisa diganti berlipat-lipat ya sama Allah SWT. Oh iya, satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah jika kalian sudah terlanjur nih kena dalam kasus seperti ini, kalian harus buru-buru untuk memindahkan uang yang tersisa jika masih ada di dalam rekening kalian ke
rekening yang lain, atau kalau kalian punya teman bisa dititipin ke teman dulu atau ke keluarga, pokoknya langsung dipindahin lah, dialihkan. Jangan sampai takutnya ada dana-dana yang lain yang bisa kesedot sama oleh oknum tersebut. Nah, selain itu juga saat kalian langsung melapor ke customer service BNI-nya langsung, di kantor cabang BNI-nya langsung, kalian ceritain kronologinya dan juga kalian minta cek ke rekening kalian itu apakah rekening kalian itu sudah didaftarin auto debit atau tidak. Kalau seandainya sudah didaftarkan oleh oknum tersebut ke auto debit, takutnya akan ada dana selanjutnya yang akan kepotong secara otomatis. Jadi takutnya besok-besoknya nanti ya kepotong lagi. Jadi kalian harus minta cek ke pihak BNI apakah ada yang didaftarkan ke auto debit atau tidak. Kalau tidak ada, syukur, dan kalau ada ya cepat-cepat supaya di stop ya, supaya tidak berkelanjutan. Juga kalau kalian sudah di kantor BNI, saya sarankan mending diganti kartu ATM kalian dengan yang baru. Takutnya data-data informasi penting kita kan sudah bocor nih. Jadi untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang lain, mending kalian ganti kartu dengan yang baru, minta ke customer service BNI-nya. Karena di kartu BNI ini ada informasi-informasi yang bisa dikatakan yang cukup sensitif ya, yang bisa membahayakan kita kalau seandainya pihak orang lain tahu. Yaitu untuk keamanan sebaiknya kalian harus mengganti ATM dengan yang baru ya, jangan pakai yang ATM yang lama. Karena untuk nomor ATM kalian yang di depan juga yang di belakang kan sudah kebocor. Takutnya ke depan kita nggak tahu ya ada apa-apa, mending ya udah ganti baru aja. Takutnya kejadian yang lain bisa kejadian lagi ya. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.